Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat KUA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini saya senang banget bisa menjumpai Anda semuanya. Alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan salah satu narasumber Binwin. Beliau sering isi di acara Binwin setiap hari Rabu di KUA Kecamatan Banjarnegara. Nama beliau adalah Ibu Yuni Krisnaningrum. Yuk kita kenalan dulu. Selamat siang Bu Kris. Selamat siang Pak Sopir. Alhamdulillah siap ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan ini acara bisa dinikmati dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu Kris. Ya. Kira-kira udah siap ya? Insya Allah siap. Udah, pastilah itu udah biasa di sini. Ini Bu, yang pertama itu terkait dengan Binwin. Binwin ini sebagai keputusan Dirjen Bimas Islam itu menjadi wajib alias fardu ain bagi calon pengantin. Lah selama ini Bu Kris kan sering ngisi. Saya mau tanya nih, seberapa pentingnya sih Binwin ini bagi para calon pengantin untuk kedepannya? Oke, terima kasih mencoba menjawab nih Pak Sopir. Bagaimana ketika Binwin menjadi program dari Kemenak itu sendiri nih? Iya. Ya itu kan sangat penting ya, sangat penting. Dari apalagi dari kita melihat dari sisi kesehatan di sini bahwa Binwin itu bimbingan perkawinan dari semua calon pengantin yang harus informasi tentang kesehatan itu tersampaikan gitu ya, dimana semua harus tahu informasi-informasi tentang bimbingan perkawinan, tentang masalah dari persiapan fisiknya, dari persiapan mentalnya, dari persiapan gizinya, dari kesehatan dari reproduksinya, itu memang semua kita sampaikan. Jadi untuk Binwin saya penting gitu untuk calon pengantin yang memang harus tahu tentang informasi itu. Karena ini mungkin hal yang baru ya. Iya, Hal yang baru dan harus betul-betul tahu ilmunya. ya harus Oke. paham gitu. Jadi kira-kira udah pas ya kalau Dirjen Bimas Islam itu pada Binwin mewajibkan buat calon pengantin. Pas sekali. Sekali. Ya, karena informasi itu semua sudah mendahulu. Jadi mulai dari persiapan, nanti mau mulai dari pranikahnya, kita sampaikan juga untuk prakonsepsinya, ya, untuk program hamil dan sebagainya. Mulai dari nanti persiapan fisiknya itu sudah kita sampaikan. Jadi itu sangat penting. Dan sangat Oke, jadi sobat KUA itu mesti tahu ini Binwin ya, penting sekali, terutama buat yang mau menikah. Gak usah ragu-ragu kalau harus di jadwal Binwin. Soalnya ada yang ragu-ragu, ada yang gitu. nantilah, saat dulu lah, kalau boleh dia udah. Padahal dia penting sekali ya Bu ya. Iya, ya, betul, penting sekali. Biasanya kan informasi nggak sampai, nanti malah kalau informasi kita jadi beda persepsi seperti itu. Iya. Nah, di Binwin itu kan suka dibahas stunting lah. Ini istilahnya sangat populer. Saya mau tanya dulu, stunting itu sebenarnya apa sih? Saya kira sobat KUA adalah atau banyak yang mungkin tidak tahu. Stunting itu apa? What's it stunting? Oh, stunting, yes. Pakai agak sampai sedikit. Ya, betul. Ya, stunting ya. Ini kan memang stunting itu sudah di mana-mana stunting Iya. gitu ya. Dan saya yakin ini semuanya sudah hampir tapi pemahaman tentang stunting itu sendiri, apalagi untuk calon pengantin. Iya. Ya, itu untuk penting sekali, di mana stunting itu gagal tumbuh atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang anak balita itu karena kekurangan gizi, kemudian ada infeksi kronis gitu ya, itu yang disebabkan karena ketidaktahuan atau informasi dari bisa salah satu dan sebagainya gitu. Itu kondisi gagal tumbuh untuk anak balita seperti itu. Iya, jadi stunting itu kalau ditanya apa yang stunting, jawabannya gagal tumbuh. Iya lah, betul. Kalau dulu kan sebenarnya nggak ada ya, nggak cuma sekarang ya. Iya, Cuman literasinya agak baru, stunting gitu. ya stunting gagal tumbuh gitu ya. Iya. Ya. Nah, kira-kira nih yang menjadi penyebabnya itu apa? Karena kan teorinya udah. Sekarang sobat kawan pasti ingin tahu sebabnya apa sih stunting itu? Nah, ya, terima kasih. Ini memang stunting dari penyebab itu sendiri, itu stunting itu biasanya disebabkan salah satunya dari yang adalah kurang gizi, kekurangan asupan gizi. Asupan gizi itu banyak, ada karbohidrat, mineral, gitu, vitamin, ya. Kemudian infeksi berulang. Ya, infeksi berulang itu bisa saja karena tadi ada anak-anak diare, ada infeksi saluran pernafasan, ya. Kemudian pola ini pola asuh. Pola asuh itu karena mungkin orang tuanya pola asuh kurang paham atau informasi yang tersampaikan kurang, jadi pola asuhnya mungkin salah. Nah, dimana di sini kalau kita berhubungan dengan Binwin itu bimbingan perkawinan,
Jadi calon pengantin itu sudah paham nih, oh nanti apa, penyebabnya bagaimana, itu jadi bisa didiamkan gitu ya. Jadi persiapan untuk salah satu untuk pencegahan dari stunting itu sendiri seperti itu. Oke, jadi stunting ini sebenarnya bisa dicegah dari awal Iya asalkan betul. tahu bagaimana cara mencegahnya. Ini saja. Tadi sih saya dengar sudah disampaikan cara mencegah sedikit ya. Tapi bisa diulang lagi untuk mencegahnya biar sobat kau itu tahu pencegahan stunting itu apa ya perlu dilakukan terutama untuk pasangan-pasangan baru itu. Ya betul, betul, betul. Ya untuk pencegahan ini dapat dilakukan kita kalau untuk pin-pin, kemudian secara umum itu sebenarnya yang jelas karena tadi gagal tumbuh karena kekurangan gizi, yang jelas pemenuhan gizinya. Ya, pemenuhan gizi. Pemenuhan gizi itu dari mana? Kita berawal dari bayi, misalnya mulai dari perawatan kehamilannya, dari promilnya, program labelnya, prakonsepsinya, kemudian nanti setelah lahir itu bagaimana perawatan bayinya untuk mendapatkan ASI eksklusif. Itu ASI eksklusif di mana itu sangat penting ya untuk pemenuhan gizi. Kemudian untuk lingkungannya, ya lingkungannya juga itu mengaruhi pola asuhnya. Lingkungan itu jadi bisa dari keluarga, dukungan dari keluarga, lingkungan sekitarnya itu mempengaruhi juga. Ya seperti itu. Jadi kalau untuk bisa mendapatkan informasi ini selain di BBU, calon pengantin itu bisa di mana saja? Oh ya, bisa. Kalau untuk kami di Puskesmas itu pelayanan yang tingkat dasar, Ya. sebenarnya bisa untuk stunting kita bisa untuk apa namanya informasi itu kita datang sendiri minta konsultasi. Oh itu bisa ya? Bisa ya, bisa. Kemudian untuk calon pengantin, kalau calon pengantin itu kan ada pemeriksaan proses di mana harus ada pemeriksaan fisik dan itu dilakukan di puskesmas. Di puskesmas itu pemeriksaan fisik itu mulai dari pemeriksaan tensi semuanya untuk laporan, konseling gitu ya untuk kesehatan. Konselingnya nanti dengan bisa kebutuhannya seperti apa gitu ya, karena kebutuhan setiap calon pengantin kan berbeda. Di situ juga ada ini pemeriksaan laporan untuk mengetahui apa penyakit-penyakit infeksi gitu. Misalnya kayak hiperglycemiasi, sifilis, HIV gitu seperti itu. Itu di puskesmas sudah disediakan semua ya Bu ya? Sudah ya, di situ juga sudah disiapkan karena pemeriksaan fisik ini salah satunya untuk mengetahui kalau calon pengantin ini anemia atau tidak. Itu ada pemeriksaan Iya. Iya, pemeriksaan darah untuk seorang perempuan dia anemia atau enggak, karena kan nanti anemia itu kan salah satu mengawali itu dari kekurangan gizi, dari kekurangan zat besi ya. Jadi kalau anemia ya ditunda dulu jangan hamil seperti itu, kita ada intervensi dulu seperti itu. Jadi bagaimana pencegahan pemenuhan itu salah satunya bisa tadi tadi kepuskesmas bisa untuk pernikahannya otomatis kalau pengantin kan memang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan fisik ya. Iya. Oke, sobat KUA, kalau tadi simak semua yang didapat itu bisa didapatkan juga di Biduin gitu ya. Ilmu dan itu bisa didapatkan. Makanya tadi Biduin itu kata Gusti seperti sekali. Ini yang tadi di puskesmas bisa didapat di Biduin. Nah, dari stunting tadi, Biduin tadi ternyata pranikah atau orang yang mau nikah itu perlu persiapan yang tertentu ya Bu ya. Perlu kerjasama ya. Jadi tidak asal saya mau nikah itu udah selesai. Karena ternyata setelah itu ada hal yang perlu dia ketahui. Ya kalau nggak hati-hati itu bisa berakibat stunting, bisa berakibat kurang siap urusan psikologi. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira tips dari calon pengantin ini, kira-kira apa nih dari sisi kesehatan ini? Ya, untuk persiapan tadi sebenarnya kita banyak ya. Makanya tadi bin-bin itu penting sekali di mana tadi kita sampaikan bahwa persiapan dalam pengantin itu kan ada pemeriksaan fisiknya, ada pemeriksaan gizinya, ada kesehatan reproduksinya, kemudian ada kesehatan mentalnya. Jadi di situ secara menyeluruh, reproduksi secara sehat secara menyeluruh, di mana tadi kita sampaikan Bapak sopir bahwa harus sehat secara ekonominya, fisik, mental semuanya gitu ya. Nah itu harus balance. Jadi di sini nanti untuk persiapan tadi yang jelas satu itu kesehatan fisik. Jadi tadi kita bisa melakukan pemeriksaan di puskesmas untuk pemeriksaan laboratorium gitu nih. Untuk konseling kita bisa melakukan bimbing, kita melakukan sharing tentang reproduksi sehat calon pengantin gitu ya. Itu materi yang kita sampaikan di bimbing ya betul. Kemudian
sehat jiwa. Ya, itu penting sekali. Sehat jiwa itu di sini bisa melakukan apa namanya, jiwa kita tuh sehat, merasa Senang ya, senang senang gitu ya. Senang kadang harus betul-betul, oh ya senang yang betul-betul senang nih gitu kan. Gak ada kalau Pura-pura bahagia. iya. Dan jadi di sini gimana melakukan pemeriksaan jiwa itu di sini di puskesmas ini juga kita lakukan gitu. Oh, Dan gitu ya. kita ada pemeriksaan kecemasan, ada pemeriksaan depresi itu juga kita lakukan. Karena sangat penting tadi, jiwa itu bagian dari persiapan satin, sehat secara fisiknya, sehat secara mentalnya. Kalau secara psikologi atau mental, kita harus menjaga hubungan dengan calon pasangan, dengan orang tua, dengan lingkungan, itu juga kita sampaikan sih. Komunikasi harus semuanya ya. Iya, Pertama kok gak ada kesannya. Kenapa apa? Belum lagi kalau mikirin ini tendanya berapa, ini kalau ada itu bisa sesuatu yang Iya, betul. bikin stres juga ya. Tapi ini happy ya Bu. Yang harus Harus happy, happy. itu harus happy. Ya, jadi mentalnya memang sehat secara fisik, mental sehat semuanya. Oke, terima kasih sobat KUA yang masih bersama saya, Somirun dan juga Nugres. Spesial Nugres, terima kasih atas bincang-bincangnya. Lain waktu pas tidak kita undang lagi dengan tema yang berbeda. Siap. Oke, terima kasih Pak Sobat KUA yang masih menyimak pada siang hari ini. Kemudian jangan lupa silakan like, komen, dan subscribe di channel KUA Banjarnegara. Saya Muhammad Somirun mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.